التعلم والتعليم بعد التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini pelajaran baru. Kita belum pernah belajar bab ini atau ngaji ini karena biasa bedas sedikit. Kadang-kadang masuk di masalah khilafiyah. Dari awal saya tidak suka kita masuk ke sini, tapi karena ada beberapa saudara yang minta, mungkin kita bantu biar mereka faham dalil ini, dalil-dalil dalam kapi itu. Hakikah ini panjang sekali juga. Ini salah satu ilmu seperti ilmu nahwi, ilmu fiqhi, ilmu faraid, ilmu hadith, ilmu tauhid. Ini ilmu khas sesuai orangnya. Kalau orangnya di tempat jemaah muslimin, berarti kadang-kadang dia butuh ilmu ini biar berlawan sama yang non muslim. Kalau dia di antara jemaah muslimin, kadang-kadang itu mereka pakai di antara madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, biar menjelaskan dalilnya atau biar kita tahu faham dalil tersebut. Ini pertama. Jadi kadang-kadang bisa masuk di hukum yang wajib. Wajib kalau kita mau kasih tahu kepada orang yang mau melanjut hal yang mungkin kita bilang ada khilaf di antara madhahib atau ada khilaf di antara ulama. Tapi di sini kita harus mulai dari pertama kali. Kalau kita mulai dari pertama kali berarti luas sekali, kita bisa paham kenapa jadi seperti ini. Kalau kita tanya kenapa jadi khilaf di antara ulama, di antara sahabat, di antara tabi'in, di antara sampai sekarang masih ada khilaf itu, kenapa jadi seperti itu? Atau mungkin bilang apakah ada di zaman Nabi seperti itu? Rasulullah hadir khilaf seperti ini atau belum? Rasulullah diam atau lawan siapa atau bagaimana, itu harus kita paham dari awal. Sebab khilaf itu kadang-kadang itu salahnya bukan masalah di dalil hadis atau ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah sudah itu ada ilmu khas, ilmu jarh wa ta'dil. Mereka terima dalil dari fulan, ini orang fulannya harus ahli taqwa, ahli iman, orang jujur, orang fiqh. Sudah mereka ambil dalil dari situ, sama buku-buku yang kita tahu, Bukhari, Muslim, dan macamnya, buku hadis. Juga ilmu khas di ilmu tashih, tad'if al-hadis. Ini hadis sahih, dhaif. Itu sudah selesai. Enggak ada yang bisa datang sekarang bilang hadisnya ini dhaif atau sahih. Kenapa? Karena walau dia bilang hadis ini sahih atau dhaif, ada ulama dari kemarin sudah kasih buku-buku yang tulis ini hadis dhaif atau sahih atau dhaif atau maudhu atau macamnya. Ini masalahnya kayak hampir selesai. Tinggal masalah fahaman dalil tersebut. Imam Syafi'i ambil dalil itu, Imam Abu Hanifah tidak ambil atau punya dalil lain. Ini yang mungkin khilaf. Tapi biar kita faham lebih luas, di dalam satu hari mungkin orang yang sudah belajar sirah di Ghazwat Bani Quraidah. Ada ghazwah itu yang kita tahu, ghazwah itu peran Rasulullah yang Rasulullah hadir sama mereka, namanya ghazwah.
Tapi kalau Rasulullah tidak hadir, kirim berapa orang dari sahabatnya, namanya sariyah. Ada ghazwah setelah ghazwat Uhud, namanya setelah ghazwatul al-Ahzab. Ghazwatul Ahzab. Al-Ahzab itu ceritanya ringkas ya. Ceritanya itu berapa orang kafir Quraisy sama teman-temannya yang namanya Hulafa mau datang ke Al-Madinah biar habisin orang Muslim. Itu cerita Ghazwatul Ahzab. Tapi banyak sekali. Mereka datang, Rasulullah bikin khandak itu yang namanya Ghazwatul Khandak atau Ghazwatul Ahzab. Al-Khandak karena Rasulullah bikin itu yang menggali di dalam tanah itu mereka tidak bisa lewat. Namanya apa ya? Eh, Parit sih. Parit. 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 Ya, Syekh. Oke, dia caranya apa? Itu tanah, menggali tanah, jadi luas. Kalau ada yang datang tidak bisa lewat. Hasilnya itu namanya khandak. Khandak itu biar kita faham juga dari mana dapat ini, biar kita faham boleh ambil dari tempat lain, dalil dari tempat lain atau fahaman dari tempat lain. Ini al-Khandaq itu namanya apa tadi? Tulis namanya biar kalau saya ulang lagi tidak salah. Eh, yang tadi kita bilang itu dari Faris. Siapa yang Farid. Farid, oke. Farid itu fikiran atau Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi kita tahu dari Faris, yang sekarang namanya Iran. Faris itu negara atau negeri yang besar dulu, ya zaman Nabi, Rom dan Faris. Kalau ada perang seperti ini, mereka lihat kita tidak kuat, tidak bisa berlawan sama tentara yang datang, mereka bikin parit seperti tadi biar tidak mereka masuk. Itu pikirannya di mana? Di Faris ya. Farisnya ya kan? Di Faris. Tapi waktu mereka mulai fikir dapat kabar-kabar dari Nabi Muhammad SAW, Quraisy lagi siap-siap lagi undang ini ke suku ini. Rasulullah lagi musyawarah sama sahabat, Sayyidina Salman Farisi bilang sama beliau, wahai Rasulullah, kita di negara kita atau di tempat kita kalau ada brand seperti ini kita bikin parit ya, parit ya. Rasulullah bilang ini bagus, ayo kita bikin parit. Ya mereka mulai kerja. Hasilnya waktu kufar Quraisy datang tidak bisa lewat karena parit itu jauh, itu lebar, nggak ada yang bisa melewat, harus ada aturan atau harus mungkin bilang ada kayu, ada siap-siap biar mereka bisa lewat. Dari masalah ini, kadang-kadang buatan kita betul kita ambil dari mungkin bilang non Muslim. Ini contohnya. Contohnya sekarang kita belajar ini lewat Zoom. Siapa yang bikin ini? Jangan bilang ada yang bilang ini Muslim, ini orang Muslim. Enggak. Pasti yakin ini orang kafir yang bikin. Siapa yang bikin mic ini yang saya bicara ini suara sampai kamu? Siapa yang bikin HP yang kita lagi belajar? Itu orang Yahudi atau non-Muslim. Oke, berarti kalau kita mau bilang, ya tidak boleh pakai. Ini bukan di zaman Nabi. Betul, betul, sahih. Ini bicaranya betul. Apa? Ini bukan ada, tidak ada di zaman Nabi. Ini tidak boleh pakai karena Nabi tidak pakai. Tapi lihat waktu Rasulullah pakai itu parit atau menggali parit itu ambil dari orang. Berarti ada beberapa hal yang mungkin kita pakai atau walau mereka pakai kita boleh pakai. Ini salah satu dalil dari itu. Ghazwat Bani Quraidah setelah Ghazwatul Khandaq. Jadi namanya Ghazwatul Khandaq karena itu ada parit itu. Yang bilang Ghazwatul Ahzab, Al-Ahzab itu jam hizb. Hizb itu kelompok-kelompok. Ada berapa kelompok yang datang dari di luar Makkah bantu atau membela Quraisy biar habisin ahli Al-Madinah. Jadi namanya Al-Ahzab. Ini lihat Al-Quran berapa hizb? Al-Quran berapa hizb? 30 hizb ya kan? 30 hizb, 30 kelompok-kelompok. Kalau kita lihat mushaf Al-Quran juga sekarang mereka waktu cetakan yang baru jadikan kayak
seperti satu buku kecil di dalam Al-Quran. Itu namanya hizb. Maksudnya jamaah atau kelompok atau bilang apa lagi? Rombongan, bisa bilang rombongan. Hasilnya berapa orang ini? Bisa dari 100 sampai 300. Bisa dari 1000 sampai 2000, 3000. Itu namanya hizb. Hasilnya kalau bilang Al-Ahzab karena mereka datang. Kalau bilang Al-Khandaq karena Farid tadi. Setelah Ghazwatul Ahzab, waktu tentara sudah di depan Farid tersebut, mereka mau melewati, Rasulullah sama sahabat lagi di arah yang belakang, siap-siap kalau ada yang masuk. Orang Bani Quraidah sama Bani Nadir mulai khianat perjanjian yang sudah ada di antara mereka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah setelah Al-Ahzab bilang harus mereka keluar dari kota kita. Saya tidak bisa tinggal sama orang yang ahli khianat. Jadi fikir mulai di Bani Nadir, terus Bani Quraidah ini Banu Quraidah. Banu Quraidah juga ceritanya ini mungkin ada yang bilang Syekh Faisal kenapa masuk di sini biar kita paham mulainya dari mana. Bani Quraidah itu mereka masih ada di Al-Madinah. Terus ikut seperti sekarang kita bilang Muslim sama non-Muslim di dalam pasar. Tapi kita tahu orang Yahudi pikirannya, komunikasinya kotor. Satu hari ada satu perempuan datang mau beli emas dari satu toko orang Yahudi yang ada di pasar Al-Madinah. Mereka bilang, ayo kamu buka wajahmu. Kita mau lihat wajahmu. Dia bilang enggak mau. Ya, karena tidak boleh. Itu yang kita paham. Sudah orang Muslim sudah tahu hukum ini. Bilang enggak mau. Baju mereka zaman dulu bukan seperti sekarang. Baju kita sempit. Seperti kamis saya ini. Kalau ada yang pegang dari belakang tidak bisa tarik. Harus saya angkat ke atas sedikit, tarik gini, baru bisa angkat. Karena sempit. Baju mereka zaman dulu luas. Kalau saya mau kasih contoh sama ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, seperti baju mukna. Luas sekali. Kalau ada yang pegang dari belakang bisa. Ya, perempuan lagi duduk atas kursi, tidak tahu ada yang datang dari belakang. Angkat baju ikat ke belakangnya. Perempuan yang tadi itu muslimah yang mereka menawar buka wajahnya dia enggak mau buka baju atau mereka ikat bajunya ke belakang. Waktu dia berdiri buka auratnya. Dia teriak-teriak, ada satu orang muslim langsung marah membunuh orang atau bunuh orang kafir yang atau Yahudi yang melakukan hal tersebut. Ada dua orang Yahudi membela temannya membunuh orang Muslim juga. Jadi dua orang yang mati. Orang Yahudi, siapa yang membunuh itu orang Muslim. Orang Yahudi Muslim itu dua orang yang membela temannya. Rasulullah dapat kabar-kabar dan Nabi tentang cerita ini. Langsung Rasulullah setelah perang Al-Ahzab bilang, barang siapa iman kepada Allah Ta'ala dan akhirat, salat asar di Bani Quraidah. Kampung namanya kampung Bani Quraidah. Ini mulai khilaf dari sini. Itu maksudnya apa? Rasulullah maksudnya ayo segera. Cepat. Karena mereka ini harus kita keluarin mereka dari sini dalam satu waktu yang cepat. Itu tujuannya. Tapi ada salat asar. Rasulullah bilang barang siapa iman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, salat asarnya di sana. Dari sahabat dari sahabat itu ada dua fahaman atau dua mahamannya. Apa itu? Ada yang bilang maksud Rasulullah dari bicara ini kita cepat segera ke sana. Melakukan apa? Dia salat dulu di Al-Madinah. Salat seperti biasa, habis itu berangkat. Karena maksudnya, ayo siap-siap, kita pergi ke sana.
Ada satu lain fahamannya bukan seperti itu. Fahamannya bilang, enggak, Rasulullah bilang harus kita salat di sana berarti pergi. Pergi dari Makkah, dari Al-Madinah ke Bani Quraidah itu bukan seperti sekarang kita bilang 2 menit, 3 menit di mobil, 5 menit sudah selesai. Ya, seperempat jam, 1 jam bisa selesai. Enggak, mereka unta, mereka naik unta, mereka tadi bilang harus siap-siap, alat perang, bawa siap semuanya. Jadi mereka tidak salat sampai pergi ke Bani Quraidah. Setelah sampai ke Bani Quraidah, baru salat asar. Mereka sampai Bani Quraidah jam berapa? Ba'da Isya, ba'da maghrib. Setelah maghrib, salat maghrib sudah lewat. Baru mereka melakukan salat asar. Rasulullah tanya, kenapa? Dia bilang, kita belum salat. Kenapa belum salat? Karena kamu tadi bilang gini, gini, gini. Dari cerita ini cerita masyhur sahih. Dari cerita ini, jadi ini sahabat lihat dari cerita ini Rasulullah yang pertama tidak marah sama dua-dua kelompok itu orang sahabat. Yang salat di Al-Madinah atau yang salat di Makkah, yang di Bani Quraidah tidak bilang, wah ini salah. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak ikut sunnah. Kamu tidak faham bicara saya. Rasulullah terima dua-duanya. Puji mereka juga tidak ada dalil yang turun bilang ini haram atau mereka maksiat kepada Allah Ta'ala atau Rasulnya. Jadi ini cerita yang paling jelas di hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terima dalilnya. Atau terima fahaman, mungkin jelas ya. Terima fahaman walau kadang-kadang ini kalau kita sekarang di sini kita tanya aja. Ya sekarang yang benar siapa dari mereka? Dua-duanya benar. Karena waktu itu bicara Rasulullah mereka harus ikut. Takut maksiat. Kalau tidak Rasulullah suruh kamu gini sampai nanti kita belajar di buku sirah ada satu orang sahabat lagi salat ya, lagi salat. Fokus sama saya. Lagi salat. Rasulullah panggil, "Wahai fulan." Satu kali, dua kali, "Ya fulan." Satu kali, dua kali. Itu yang biasa membantu Rasulullah. Mungkin bilang khadim, ahli khidmat. "Wahai fulan." 2 kali, 3 kali dia tidak jawab. Setelah itu datang. Bilang, "Kenapa kamu tidak jawab sama saya?" Rasulullah tanya sama beliau. Bilang, "Rasulullah saya lagi salat." Rasulullah bilang sama beliau, "Kamu tidak baca Al-Quran ya ayat Rasul istajibu lirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Kamu jawab Rasulullah kalau manggilmu. Walau kamu salat bisa batalkan salat, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada bab khusus, ada dalil khas tentang masalah ini, salatnya batal atau tidak. Kalau itu zaman Nabi, bukan sekarang. Sekarang Nabi sudah enggak ada. Tapi zaman Nabi, kalau dia Rasulullah manggil, "Ya fulan," dia lagi salat, bilang, "Ya, kenapa? Ada apa? Ada yang bisa bantu?" Itu salatnya batal karena dia bilang ini atau tidak? Ini ada bab atau ada dalil khas di buku-buku namanya Al-Khasais. Ini ilmu luas. Kadang-kadang kita tidak punya ilmu, jadi tidak paham. Ini kenapa? Bisa jawab, tapi ini dari Al-Quran. Sahabat tadi, itu yang pertama khilaf yang Rasulullah masih hidup. Jadi terima fahaman mereka, puji mereka, lanjut tidak bilang bahasa tegur sama fulan atau fulan. Ini yang pertama. Ada beberapa cerita yang seperti ini yang mereka di depan Nabi bilang gini, bilang gini. Yang kedua, kadang-kadang khilaf itu kalau di dalam hati ada rasa dengki, iri, itu yang marah, yang Rasulullah tidak suka. Contohnya seperti khilaf tentang masalah Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Mungkin ada yang bilang, "Cek, kenapa kita lagi masuk Lailatul Qadri?" Ini sekarang kita lagi faham atau lagi belajar tentang fahaman dalil. Lailatul Qadri itu dalam satu hari Rasulullah bersabda, "Saya sudah dapat kabar dari Jibril kapan waktunya, posisi atau harinya apa, saya sudah." Rasulullah keluar dari masjid, dari rumah mau kasih tahu kepada sahabat. Waktu masuk masjid ada 2 orang sahabat lagi berantem tentang masalah Lailatul Qadri sampai teriak-teriak. Ya. Rasulullah Allah Ta'ala angkat
dari fikiran Nabi harinya apa sampai Rasulullah lupa. Ini lihat takdir Allah Ta'ala bagaimana. Juga kekuasaan Allah Ta'ala bagaimana. Ya, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Fala tansa. Dari cerita ini, Rasulullah mau bilang sama mereka hari Lailatul Qadar kapan, keluar ketemu mereka lagi atau lihat mereka lagi teriak-teriak di masjid, mungkin bilang kurang ajar karena mereka kencang suaranya di dalam masjid. Allah Ta'ala angkat dari kepala Nabi sampai Rasulullah lupa bilang sama mereka, saya tadi mau kasih tahu kapan Lailatul Qadar tapi lupa, tapi kamu cari di 2123 itu apa itu ganjil atau genap itu ya Ustaz Rizky, itu saya lupa. Ganjil. Itu tadi khilaf mahmud namanya, khilafun mahmud, berpuji atau puji. Yang pertama itu tadi mereka maksud mereka segera, maksud mereka kita pergi ke sana. Tapi ini khilaf yang di antara mereka ini khilafun madmum, buruk, tidak boleh. Ya, oke. Setelah itu ada khilaf sahabat itu biar kita paham, nggak ada yang selamat dari khilaf. Kadang-kadang kita guru bilang sama dua muridmu atau sama muridmu, harus kamu gini. Fulan paham ini, fulan paham ini, pergi ke sana. Waktu kamu, kenapa kamu bilang gini, Syekh? Itu nggak ada yang selamat. Kita belajar sama guru, saya belajar sama Habib Umar, kadang-kadang semuanya kita dengar Habib Umar bilang apa di majelis. Tapi waktu mengurus mereka bilang harus gini. Kenapa? Karena Habib bilang gini. Terus kita tadi bilang sudah paham ini, kita itu dimanapun harus ada. Tidak mungkin. Tapi yang kita butuh di hidup kita, cara adab sama orang yang tidak sepakat sama saya atau yang pikirannya beda. Bagaimana saya terima khilafnya? Bagaimana saya muamalah sama orangnya? Contohnya kita sudah pernah kasih khilaf Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab sama siapa? Sama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu ahli qiraah. Hakim bin Hizam itu orang sahabat, dua-duanya sahabat yang mulia, bukan sahabat yang biasa, yang besar itu. Hakim bin Hizam itu dalam satu hari masuk masjid, ada di dalam masjid Sayyidina Umar. Mereka salat duha seperti biasa. Waktu masuk salat lillah azza wa jalla. Dia bilang satu hari saya lagi duduk, ini Sayyidina Umar. Lagi duduk di masjid, ada Hakim bin Hizam masuk salat. Di dalam salat dia baca dari surat Al-Furqan. Tapi bacaannya beda sama bacaan saya. Padahal saya belajar dari Rasulullah langsung. Kalau belajar dari orang lain mungkin ragu, mungkin salah dari fulan. Tapi aku ambil ayat tersebut atau hafal ayat tersebut dari Rasulullah langsung. Tapi waktu saya dengar Hakim bin Hizam, Hakim bin Hisham beda. Dia bilang lagi salat, dia salat. Setelah salat langsung datang Sayyidina Umar, datang ke Hakim. Wahai Hakim, kamu belajar dari mana? Dia bilang dari Rasulullah. Kenapa? Karena kamu baca beda sama yang saya. Saya hafal, saya belajar ayat ini atau hafal ayat ini dari Rasulullah, beda sama yang kamu hafal. Ayo, kasih tahu dari saya. Dari Rasulullah. Langsung pegang apa? Pegang baju Hakim. Sayyidina Umar kita tahu keras ya. Pegang bajunya dari sini. Ayo, silakan ikut saya. Karena saya belajar dari Rasulullah bukan seperti ini. Ini Sayyidina Umar tujuannya bagus, pikirannya bagus. Juga Hakim tidak salah. Sayyidina Umar takut Hakim itu salah hafal, takut Hakim menyabar ke apa itu ayat-ayat yang dia salah hafal. Pikirannya ini lihat tujuan dua-duanya sama. Tapi Hakim bawa ke Rasulullah SAW masih pegang dari masjid sampai rumah Rasulullah. Waktu datang, wahai Rasulullah, ini tadi saya di masjid, kasih cerita. Saya di masjid, waktu dia masuk baca ayat bukan seperti yang kamu ngajarin saya.
Rasulullah bilang sama Umar, ya Umar lapas dulu. Karena masih pegang baju hakim. Lapas dulu, lapas. Setelah lapas, ayo baca hakim. Hakim Rasulullah suruh hakim baca. Hakim baca seperti yang dia hafal. Seperti yang tadi Sayyidina Umar dengar. Rasulullah bilang sama Umar, Al-Quran turun seperti itu. Ayo Umar, baca. Umar baca yang dia hafal. Berarti beda sama yang bacaan hakim. Setelah dia selesai, Rasulullah bilang Al-Quran turun seperti itu. Jadi Al-Quran turun 7 huruf, sab'a ahruf. Innal Quran unzila ala sab'ati ahruf. 7 huruf. Artinya 7 huruf itu nanti. Kalau kita masuk ilmu qiraat, maksudnya apa nanti. Tapi hasilnya ini lihat khilaf di antara mereka walau di bacaan Al-Quran. Dibaca. Bacaan Al-Quran ini bukan baca seperti ini, bacaan ini seperti ini. Ada khilaf di Al-Quran juga. Siapa itu? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai sekarang. Abdullah bin Mas'ud kita tahu ceritanya yang Rasulullah bilang yang mau baca Al-Quran seperti turun baca dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi waktu mereka kumpul Al-Quran di satu sekaligus itu Abdullah bin Mas'ud tidak terima Qul a'udzu birabbil qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, tidak terima itu ayat Al-Quran. Tidak terima itu surat dari Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud tidak. Di mushafnya enggak ada. Mushaf Abdullah bin Mas'ud tidak ada. Hafal, dia hafal, baca setiap hari. Tapi bilang ini bukan Quran, ini ta'awudz. Doa seperti doa u'iduka bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, u'iduka billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya doa ta'awudz bukan ayat Al-Quran. Tapi seluruh sahabat selain Abdullah bin Mas'ud bilang ini Quran. Abdullah bin Mas'ud. Sampai waktu mereka kumpul Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud tidak setuju dengan ini. Abdullah aja. Tapi yang lain, Abu Bakar, Umar, sahabat, selain sahabat semuanya bilang Quran. Jadi mereka ikut yang paling banyak. Tapi maksud saya dari hal ini atau masalah ini juga ada khilaf tentang bacaan atau tulisan Al-Quran juga. Dari hal ini, khilaf itu tambah lagi. Kapan? Kalau Rasulullah ada, bisa jelasin. Waktu Rasulullah masih ada berapa contoh khilaf di antara sahabat. Tapi Rasulullah terima juga, tidak menegur atau tegur siapa-siapa, enggak. Sampai kalau Rasulullah ada, waktu Rasulullah masih ada, bisa jelasin ini maksudnya ini atau tujuannya ini. Tapi setelah Rasulullah wafat, itu masalahnya yang sampai sekarang kita tidak bisa pasti. Saya tidak bisa bilang Imam Syafi'i ini yakin dalilnya itu pasti. Imam Malik salah. Tidak bisa bilang Imam Malik pasti atau dalilnya benar 100% atau fahamannya. Karena itu fahaman. Mungkin tujuannya bukan seperti itu. Tapi itu biar kita paham meluaskan atau bagaimana cara agama Islam luas. Ada khilaf lagi. Kita mau kasih contoh semuanya yang di sini bisa ingat atau bisa tahu. Waktu Rasulullah wafat, sahabat juga khilaf. Ada yang bilang ada Rasulullah meninggal, ada yang bilang enggak. Seperti Sayyidina Umar, ceritanya masyhur ya kan. Sampai dia bilang, yang bilang Rasulullah wafat saya siap potong kepalanya atau ini. Ini satu. Khilaf yang juga. Tapi akhirnya tepat Rasulullah wafat, seluruh sahabat terima itu. Sayyidina Umar sadar setelah bicara itu, ini khilaf juga ya kan, ada khilaf. Ada khilaf di cara menguburkan Rasulullah SAW, taruh di mana? Ada khilaf di cara memandikan Rasulullah, bagaimana caranya? Karena tidak boleh melihat aurat Rasulullah, tidak boleh pegang seperti yang kita biasa. Ada khilaf tentang masalah menguburkan, itu semuanya ada khilaf, tapi akhirnya yang paling banyak ikut kita terima. Itu biar kita paham mulai khilaf dari mana. Terus setelah itu, setelah agama Islam menyebar, jadi umat Islam banyak sekali, fahaman mereka jadi lebih luas atau lebih banyak. Juga sahabat pergi jihad fisabilillah, ada yang pergi dakwah jihad di satu tempat, ada yang di tempat lain, ada.
Jadi dapat berapa fahaman. Karena mereka seperti tadi, kalau bacaan Al-Quran seperti tadi, terima dari Rasulullah, ada khilaf di antara dua-duanya, apalagi masalah fahaman agama, masalah hukum syar'i, masalah bagian makanan, minuman, itu ada khilaf-khilaf juga di situ. Ada khilaf-khilaf di situ. Terus bagaimana caranya? Itu Allah Ta'ala kasih bantuan itu ahli al-madahib al-arba'ah. Al-madahib al-arba'ah, ya kenapa Syekh masuk ke al-madahib al-arba'ah? Biar kita paham gimana, kenapa dapat khilaf juga. Al-madahib al-arba'ah itu bukan arba'ah aja, bukan 4 aja. Enggak. Madahib itu lebih. Ada madhab Sa'id bin Jubair, ada madhab Al-Hasan Al-Basri, ada madhab Sahal bin Abdullah, ada madhab fulan, ada Ata bin Yasar, ada berapa madhab? Madhab Zaid bin Ali, ada berapa madhab, tapi tamannya tidak khidmah, tidak bakar madhab tersebut sampai jadi seperti madhab Imam Syafi'i full. Kamu mau cari masalah ilmiah tentang madhab Imam Syafi'i bisa ketemu, tapi madhab Zaid kadang-kadang enggak ada. Kenapa? Karena dia wafat sebelum selesai madhabnya. Tentang masalah salat ada jawabannya. Tentang masalah jual beli tidak ada. Masalah nikah ada. Masalah ini enggak ada. Itu sebabnya jadi madhab lain kayak cepat hilang. Madhab yang pertama dari madhab itu yang kita belajar Syafi'i, Maliki, Hambali, itu madhab Zaid bin Ali bin Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Zaid bin Ali bin Husain. Zain al-Abidin, anaknya namanya Zaid. Itu madhab yang baru mulai muncul. Tapi karena kita tahu khilaf setelah Rasulullah wafat tentang khilafah, setelah 40 tahun khilaf di antara Ali dan Muawiyah, khilaf di antara Al-Hasan dan Muawiyah, khilaf di antara Ali dan Aisyah, khilaf di antara itu sunnah. Sunnatullah fi khalqih, harus ada khilaf. Sampai mereka di antara mereka ada perang. Wafat berapa orang? Itu bagaimana hukumnya? Mereka kafir atau mereka fasik atau itu bukan urusan kita, ini urusan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam riwayat hadis ada dalil. Saya terakhir ini, berapa tahun yang terakhir, baca hadis Rasulullah waktu puji teman saya bilang, temannya bilang di antara sahabat saya nanti ada sesuatu hal atau masalah yang khilaf, Allah mudah-mudahan atau semoga Allah Ta'ala ampuni salahnya tersebut. Sampai Rasulullah bilang, qatlahum yang terbunuh di perang tersebut ahli surga. Ya. Kita bilang idzal taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ketemu dua orang muslim bawa pedang, itu dua-duanya ahli neraka. Kenapa? Karena yang terbunuh itu dua-duanya di neraka. Kenapa? Karena setiap orang dari mereka mau membunuh temannya. Jadi ahli neraka. Tapi di antara sahabat, kalau kita berhenti sedikit aja, khilaf yang jadi di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Talhah dan Ummuna Aisyah. Tujuan mereka apa? Enggak ada yang tujuannya mau khilafah. Enggak ada yang tujuannya saya mau habisin kamu. Enggak ada yang tujuan mereka tujuan akhirat. Sayyidina Ali sudah dapat kabar dari Rasulullah, kamu nanti jadi khalifah, jangan lapas baju tersebut. Sayyidina Utsman juga. Sayyidina Utsman ada demo yang di hari terakhir. Itu ada seperti demo sekarang. Mereka datang ke depan rumahnya, bilang sama beliau, kamu turun dari khilafah, kita selesai masalah ini. Dia bilang enggak. Kenapa enggak? Wah, Utsman bin Affan, orang yang mulia, orang yang khalifah yang ketiga. Terus tidak perhatian dengan darah orang muslim. Kamu sekarang bikin apa itu fitnah di antara orang muslimin. Harus kamu bilang saya tidak mungkin turun dari khilaf. Oh, berarti kamu ahli dunia. Bukan ahli dunia. Rasulullah bilang sama saya langsung, wahai Utsman, nanti Allah Ta'ala kasih baju kepadamu, tidak bilang khilafah.
kasih baju kepadamu, nanti ada berapa orang datang kepadamu, mau kamu lepas baju tersebut, jangan. Sayyidina Utsman faham apa? Itu khilafah. Waktu mereka suruh turun, dia bilang enggak. Sampai mereka masuk dari belakang rumah, membunuh Sayyidina, atau bunuh atau terbunuh, atau bilang apa, Ustaz bantu saya rezeki, kalau bunuh, membunuh, terbunuh itu saya salah. Mereka masuk dari belakang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Lagi baca Al-Quran, lagi puasa. Ini Utsman bin Affan. Siapa yang masuk? Orang Muslim. Maksudnya apa? Ya, tapi mereka waktu setelah lihat siapa yang masuk, ada berapa orang, belakangnya orang Yahudi. Berarti ini bukan Muslim, ini ahli neraka. Tapi setelah Sayyidina Utsman bin Affan wafat, mereka bilang kita cari khalifah. Khalifah siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib waktu dia pegang negeri, atau mungkin bilang pemerintah yang lagi hancur. Kenapa? Barusan mereka membunuh Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana caranya? Dia lagi kumpul-kumpul, masih rapiin negara tersebut, masih atur siapa yang jadi khalifah, siapa yang di bawahnya, itu masih atur. Keluar di antara mereka Sayyidatuna Aisyah dan Talha. Talha ini minal asyara al-mubasyirin bil jannah. Ali minal asyara al-mubasyirin bil jannah. Talha istri Nabi Muhammad. Bilang, wahai Ali, sebelum kamu atur khilafah ini, urusan khilafah semuanya, harus kamu cari orang yang membunuh Utsman bin Affan dulu. Ntar kita bai'ah sama kamu. Kalau kamu siap, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, ini bukan waktunya. Itu 2 orang, 3 orang kita bisa tangkap. Sekarang kita atur khilafah yang paling penting. Mereka enggak mau. Ayo kita keluar, mau berang sama kamu. Itu khilaf ini, lihat. Tapi dari cerita ini yang hadir di sini, tujuan mereka apa? Tujuan mereka bukan dendam untuk diri sendiri. Sayyidatuna Aisyah sama Talha, mereka lihat ini ada orang yang jahat, membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, kita mau kisah sama orang tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berarti mereka cari hukum Allah Ta'ala. Tidak cari hawa nafsu. Tidak cari kita mau biar jadi khalifah. Enggak. Itu pikiran mereka enggak. Kita mau ambil hukum Allah Ta'ala dengan orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka pergi. Daulah Islamiyah itu negara Islam sudah luas. Sayyidina Ali tidak tahu pergi kemana. Baru jadi khalifah. Tidak mungkin bisa atur semuanya. Bilang, tunggu dulu biar kita urus khilafah dulu. Setelah itu kita cari. Mereka bilang enggak. Ayo mulai berang. Ya mulai berang. Dapat berang yang kita tahu. Mauqa'atul Jamal. Namanya Mauqa'atul Jamal. Mauqa'atul Jamal itu sudah dapat kabar dari Rasulullah SAW kepada Aisyah. Sudah dapat kabar kepada Ali bin Abi Thalib. Bilang kepada Aisyah satu hari, Rasulullah lagi duduk sama istrinya, bilang, bagaimana keadaanmu kalau ada anji al-hawab, mantika namanya al-hawab, itu teriak-teriak kepada satu orang dari antaramu. Ya, Rasulullah kasih kabar apa itu? Nanti ada satu perempuan dari antara kamu, tidak bilang fulana. Itu istrinya, ada berapa orang. Nanti kalau dia di satu tempat namanya al-hawab, itu ada anjing itu yang kasih suara itu. Namanya apa bahasa Indonesia rezeki? Ya teriak-teriak, mungkin bilang anjing ini. Wow ya. Dia Rasulullah bilang sama istri-istri di situ seperti ini, hadis ini. Mereka lihat ini masalahnya kayak jauh. Ini panjang, saya tidak bisa baca ini. Oke. Rasulullah bilang sama Aisyah seperti itu, tapi sudah setelah Rasulullah wafat, lewat 30 tahun atau 25, waktu dia mulai berang atau pergi berang sama Sayyidina Ali, di dalam satu tempat dia mau istirahat, nginap malam, ada berapa anjing yang ini tadi bilang ini kasih suara. Aisyah tanya, ini di mana tempatnya? Mereka bilang, ada yang bilang ini al-hawab. Langsung dia ingat hadis Rasulullah di sebelum 20 tahun. Wah,
Ya Allah, ayo kembali, saya mau kembali lagi. Enggak mau perang sama Ali. Mereka sumpah, kasih 10 orang, sumpah, ini bukan tempat Al-Haud. Mereka tanya, kenapa Aisyah, kenapa tiba-tiba ini mau pulang? Karena dia rasa baru sadar ini saya salah. Yang salah saya, harus balik lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah kasih tahu. Bagaimana kamu keadaanmu? Padahal dia salah. Rasulullah di dalam riwayat itu jelasin, padahal dia salah. Bilang saya sudah kembali lagi. Mereka karena yang belakang itu kadang-kadang orang yang jahat. Ya, kita juga ini lihat kalau ada guru atau orang yang baik, kadang-kadang dia baik sekali, tapi yang di bawahnya itu yang jahat. Yang di bawahnya tidak terima murid, yang di bawahnya tidak membantu. Mungkin kadang-kadang kita bilang presiden itu kadang-kadang baik. Kalau kamu ketemu sama beliau atau dari ceramah di TV atau ini, masya Allah baik sekali. Tapi yang di bawahnya itu orang yang itu dimanapun. Sayyidatina Aisyah waktu dengar Anji, dia ingat bilang saya mau kembali lagi, mau balik lagi Al-Madinah. Mereka kasih 10 orang. 10 orang sumpah ini bukan tempat itu. Jadi dia keluar. Sayyidina Ali sudah dapat kabar juga. Wahai Ali, satu hari. Wahai Ali, ini Aisyah. Di dalam majlis Rasulullah, Aisyah sama Ali kayak berdapat itu. Sayyidina Ali bilang ini, dia bilang gini, sampai seperti biasa keluar rasa marah. Rasulullah masih hidup itu waktu dulu. Bilang, wahai Ali, kalau di antaramu dan Aisyah pasti ada sesuatu nanti. Tidak bilang kapan, tahun berapa. Ada sesuatu, tapi kalau kamu sudah menang, kembali Aisyah ke Al-Madinah ya. Itu kayak seperti bahasan dari Rasulullah ke Ali. Jangan kamu jadi jahat. Jangan dendam sama beliau. Jangan melakukan hal-hal yang aneh itu atau tidak bagus. Setelah perang tadi, waktu Aisyah keluar, Sayyidina Ali juga siap-siap di tentaranya sama mereka. Yang menang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidatina Aisyah sudah kita bilang di perang tersebut kalah atau apa itu rugi atau apa itu. Walhasil mungkin kalah lebih afdal ya. Mereka teman Sayyidina Ali yang di perang Sayyidina Ali tangkap atau bawa Sayyidina Aisyah ke Sayyidina Ali. Nah, seharusnya Sayyidina Ali dendam, nanti kamu keluar dari ini, kamu ini. Tapi tanya, wahai ummi, tadi barusan beran karena Ummul Mukminin, istri Rasulullah, ibu kita bilang, wahai ummi, sudah yang tadi kemarin yang jadi sudah jadi. Sekarang kamu mau kemana? Mau tinggal di mana? Bilang sama beliau, saya mau balik lagi ke Al-Madinah, kembali lagi. Rasulullah kirim sama beberapa orang kembali ke Al-Madinah. Ini dari khilaf ini mungkin berat ini. Luas sekali tapi juga tujuan mereka masih baik. Kenapa di dalam riwayat hadis Rasulullah bersabda, qatlahum fil jannah. Karena tujuan mereka akhirat, bukan tujuannya dunia seperti sekarang. Kita di Yaman berang ini sampai 9 tahun, 10 tahun. Tujuan mereka apa? Mau saya jadi presiden. Ini jamaah fulan mau jadi presiden, jamaah fulan mau turunin dari presiden. Sudah, itu tujuannya. Di Syria yang jadi sama. Di Libya itu sama. Di Mesir kemarin itu tujuan dunia. Tapi ini tujuannya, tujuan akhirat. Mungkin kita ada bilang salah syarah, salah faham. Itu dalam riwayat hadis Rasulullah bersabda, orang alim yang salah, mendapatnya salah itu dapat pahala. Walau fikirannya atau fahamannya salah kalau dia ijtihad. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum. Ini mungkin kita baru pelajaran pertama, belum masuk ke tujuannya, tapi ini sejarah biar kita paham apa itu mulai khilaf itu mulai dari mana, kenapa jadi seperti itu. Juga biar kita paham, kadang-kadang kita di hidup kita ada yang dengar ini bilang bid'ah, ada yang bilang enggak, bukan bid'ah, ini dalilnya ini. Berarti tujuan mereka betul sama, tapi kadang-kadang ada yang apa bahasa Indonesia bilang apa, kelebihan.
Ya, lihat kamu ini bid'ah jadi kamu musyrik, fasik, ahli neraka. Sudah jadi dia sendiri yang ahli surga, yang lain enggak. Enggak, kenapa kamu mungkin bilang? Kenapa kamu tidak bilang? Mungkin ini fahaman ini lebih afdal dari saya. Mungkin ini yang benar. Juga lihat ke ini dalam masuk di dalam dalil syar'i atau agama Islam atau tidak, itu yang kita harus belajar. Barakallahu fina wa fikum waffaqana Allah wa iyyakum. Insyaallah kita bisa lanjut di kapan? Kalau kita ambil kajian tafsir tidak mungkin. Ustaz Rizki jadikan di hari, karena hari Rabu Kamis sirah. Boleh kita pilih satu hari Rabu atau Kamis. Jadi kajian ini di hari tersebut. Insya Allah kita atur sama admin. Pilih hari Kamis atau Rabu. Jadi setiap Rabu atau setiap Kamis. Nanti kita lihat. Mungkin Rabu. Dari sekarang saya sudah dari sekarang bilang hari Rabu. Hari Rabu jadi pelajaran ini. Setiap hari Rabu di setiap pekan insya Allah kita lanjut, karena tadi saya baru kasih sejarahnya, belum masuk ke khilaf-khilaf yang di dalamnya. Barakallahu fina wa fikum waffaqana Allah wa iyyakum innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.